Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Puspitasari. Kalian bisa panggil Ibu Bu Nadia ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, dan pembelajaran 1. Nah, coba kalian amati gambar pertama. Gambar itu tentang apa sih? Ya, gambar itu menceritakan tentang sebuah lingkungan rumah yang kotor. Banyak sampah berserakan di sana. Nah, sedangkan gambar kedua ini gambar yang menceritakan tentang kerja bakti warga desa membersihkan lingkungan rumahnya. Nah, menurut kalian, gambar mana sih yang mencerminkan hidup rukun? Gambar pertama atau kedua? Gambar kedua ya. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Gambar pertama itu ada orang jatuh. Nah, tapi banyak yang menolongnya. Apakah itu disebut sebagai hidup rukun? Ya, itu tentu. Kemudian di gambar kedua, masyarakat desa bergotong royong membersihkan sampah di lingkungannya. Apakah itu juga hidup rukun? Ya, itu juga hidup rukun. Yang ketiga, gambar masyarakat desa yang bermusyawarah. Apakah itu juga menunjukkan hidup rukun? Tentu iya. Sedangkan gambar terakhir, lingkungannya kotor dan penuh sampah. Itu tidak mencerminkan hidup rukun ya. Kalian bisa memberikan centang di bawah gambar. Ibu akan membacakan sebuah cerita. Simak baik-baik ya. Judulnya, Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu kemudian menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Dari cerita tersebut, kita tahu bahwa Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah di dalam got. Nah, anak-anak, kata-kata Udin itu termasuk dalam kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu, Bu? Kalimat penolakan adalah kalimat yang menyatakan kurang setujunya kita terhadap suatu hal. Misalnya seperti tadi. Tapi ingat ya, walaupun kita menolak ajakan teman, kita tetap harus mengatakannya dengan sopan. Kita juga tidak boleh seperti Badu, membuang sampah di got. Itu akan mencemari lingkungan, menjadikan lingkungan kita kotor. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu membuang sampah di tempat sampah. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan beberapa bahan. Ada lem kayu, ada manik warna-warni, dan ada gambar balon udara. Kira-kira Ibu mau buat apa sih? Bu Nadia akan menempelkan manik-manik itu di atas gambar balon udara. Nanti pasti jadi hiasan gambar yang indah. Nah, hiasan ini namanya kolase. Langkah pertama,
Ibu akan mengoleskan lem kayu di atas gambar. Kemudian, kita bisa tempelkan manik-manik di atas lem itu ya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, udah jadi deh. Bagus kan? Setelah membuat karya seni dari manik-manik, ternyata Ana menghabiskan 213 manik untuk membuat karya seninya, sedangkan Ani menghabiskan 147 manik-manik. Maka, berapa banyak manik-manik yang dipakai untuk membuat karya seni? Nah, karena ditanya berapa banyak, jadi 213 ditambah 147. Kita hitung dari belakang. 3 ditambah 7 sama dengan 10. Karena yang diminta nilai satuan, jadi 0 diletakkan di bawah. Angka 1 ini diletakkan di atas 1. 1 tambah 1, 2. 2 ditambah 4, 6. 2 ditambah 1, 3. Jadi, banyaknya manik-manik yang dipakai untuk membuat karya seni Ana dan Ani sebanyak 360 manik-manik. Pertanyaan yang kedua, berapa selisih manik-manik yang dipakai Ana dan Ani untuk membuat karya seni? Jika ditanyakan selisih, maka 213 dikurangi 147. 3 dikurangi 7 tidak bisa, jadi pinjam ke 1. 1 ini tinggal 0, 3-nya jadi 13. 13 dikurangi 7 sama dengan 6. 0 diambil 4, itu nggak bisa juga, jadi pinjam kedua. 2 tinggal 1, 0-nya jadi 10. 10 diambil 4 juga 6. 1 diambil 1, 0. Karena hasilnya 0, jadi tidak perlu ditulis. Maka, selisih manik-manik yang dipakai Ana dan Ani untuk membuat karya seni. Sekian pembelajaran hari ini. Jaga kesehatan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.